Shalom, selamat malam sahabat GPB dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Christian. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat 1 Timotius. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat membaca serta melakukannya, memahami dan digembalakan untuk menjadi berkat bagi kehidupan jemaat dan kehidupan bersama dimanapun Tuhan utus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih atau sahabat GPB dimanapun berada, kita akan membaca dari surat 1 Timotius pasal pertama ayat 7-11 yang akan saya bacakan. Ayat 7 berkata demikian, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian bacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih atau sahabat GPB dimanapun berada, selamat malam. Salam jumpa lagi ketika kita merenungkan surat 1 Timotius yang sangat pribadi ini, di mana Paulus mencoba menasihatkan, mengembalakan Timotius untuk menggembalakan jemaat yang terpengaruh oleh berbagai pengajaran sesat, yang kemudian dalam teks tadi menginformasikan tentang bagaimana orang terjebak dengan berbagai tradisi-tradisi lama dalam kekristenan, terutama ketegangan antara hukum Taurat dan ajaran Injil di dalam Kristus Yesus. Kita melihat bahwa Paulus menekankan bahwa apa yang disebarkan, yang menyesatkan, pada akhirnya mereka sendiri tidak memahami tujuan akhir dari berbagai penyesatan itu. Dalam konteks ini, Paulus menekankan bahwa hukum Taurat dan pemaksaan terhadap menjalankan tradisi masa lalu, terutama hukum Taurat yang terus ditekankan karena tradisi, leluhur, dan sebagainya, yang kemudian lebih tepatnya kepada orang-orang berdosa, bukan orang-orang yang sudah dicerahkan oleh Injil kabar baik yang datang daripada Allah lewat diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus di sini menekankan tentang bagaimana kemudian Timotius bisa mengarahkan jemaat di Efesus dan sekitarnya untuk lebih mengutamakan pada Injil kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang akan mendatangkan sesuatu yang membawa damai sejahtera dan sukacita ketimbang berbagai pengajaran yang hanya berpatokan pada tradisi dan tidak memperhatikan atau tidak pada dasar Injil, kebenaran Injil yang diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika kita merenungkan surat ini yang lebih menekankan tentang pentingnya orang percaya pengikut Kristus memahami bahwa panggilan pengutusan, pengembalaan itu harus diserahkan pada Injil yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, maka gereja diajarkan untuk tidak lebih kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah menjadi tradisi yang pada akhirnya terkadang dalam persekutuan, baik sahabat GPB dimanapun berada, malah menjadi perdebatan yang sengit yang menjauhkan kita dari tujuan dari kabar baik itu yang pada intinya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Perdebatan-perdebatan masa kini juga terkait dengan kebenaran firman Tuhan juga banyak diarahkan ke hal-hal yang demikian untuk mencari menang dan kalah. Dan pada akhirnya dalam perdebatan itu dia tidak mewakili apa yang menjadi tujuan akhir dari Injil itu sendiri. Oleh karena itu, menanggapi penyesatan yang terjadi di jemaat Efesus, yang mana Paulus menasihatkan Timotius untuk mengembalakan mereka kembali kepada Injil, di mana itu untuk menegaskan bahwa Injil yang datang dari Yesus Kristus harusnya dalam perbincangan, dalam perdebatan, bahkan untuk menerangkan, memberi pencerahan bagi
umat Tuhan atau pengikut Kristus dimanapun berada, termasuk kita, harusnya Injil itu baik perkataan dan perbuatan, bahkan daya juang yang dinyatakan, harusnya sampai pada aspek di mana setiap orang percaya mendapatkan pendamaian dan sukacita. Itu berdasarkan teladan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam perpecahan, dalam penyesatan atau berbagai informasi yang berkembang hari-hari ini, terutama dalam kehidupan jemaat di Efesus maupun untuk mengembalakan kita, para sahabat GPB maupun orang-orang terkasih dimanapun berada, dalam berbagai penyimpangan ajaran kehidupan bergereja, mari kita merenungkan apakah dalam setiap didikan pengajaran itu kita sudah berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan berpusat pada Tuhan Yesus Kristus bukan hanya mewartakan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri, tapi bagaimana kemudian kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Teladan ini kemudian menjadi tantangan bagi kehidupan bergereja, baik sebagai para pemuka agama, tokoh agama, terutama Kristen, dalam hal ini pendeta, penatua, diaken, dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pelayanan, untuk dalam setiap persoalan, pergumulan, bahkan penyesatan, apakah kemudian kita sudah menjadikan Yesus sebagai cermin atau teladan yang patut kita tiru atau kita contohi. Makanya persoalannya tidak hanya pada bagaimana kita mengikuti Yesus hanya karena perkataan-perkataannya saja, tapi melakukan apa yang Yesus lakukan secara manusiawi di tengah-tengah berbagai penyesatan, menghadapi berbagai tantangan dan resistensi dengan penuh kasih, sebagaimana yang menjadi pusat dari pemberitaan Injil sendiri, sehingga dalam menghadapi perpecahan tidak melahirkan perpecahan yang baru, tetapi Injil itu kemudian mendidik, menggembalakan, mengarahkan, mendorong para umat Tuhan, para pengikut Kristus, sahabat GPB dimanapun berada, untuk kembali bersatu sebagaimana doa Yesus supaya kita menjadi satu, lalu kemudian kita merasakan pendamaian dan sukacita. Dewasa ini memang itulah yang menjadi tantangan kita. Perdebatan di aras iman sering dipakai sebagai upaya untuk mencapai menang kalah, baik secara internal dengan sesama pengikut Kristus ataupun dengan yang bukan pengikut Kristus. Masalahnya, pertanyaan mendalam bagi kita dalam persoalan-persoalan demikian, apakah kita sudah memakai Yesus sebagai role model dalam proses yang panjang, interaksi yang panjang itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai gereja secara individu maupun dalam persekutuan? Apakah ketika dalam berbagai penyesatan itu juga kita melandasi segala sesuatunya dengan melakukan apa yang Yesus lakukan untuk menghadapi berbagai perlawanan, resistensi, dengan tetap berkata-kata yang baik, sopan, untuk menghadapi yang jahat dalam kehidupan kita? Sehingga pada akhirnya kalau kita belajar dari keteladanan Yesus dan melalui surat Paulus ini, apa yang menjadi penekanan Paulus adalah bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang dewasa, yang tahu menempatkan posisi, tahu mewartakan yang baik di tengah-tengah berbagai kecaman dan kejahatan, sehingga pada akhirnya pewartaan kita mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Aspek yang paling penting saat ini yang sering dilupakan adalah bagaimana kita belajar dari cara Yesus mengatur emosinya, cara Yesus mengendalikan dirinya terhadap yang jahat secara manusiawi, sehingga dalam mewartakan Injil tidak lagi mencari menang kalah atau tidak terpaku pada tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak membangun, malah membuat perpecahan, ataupun berbagai alasan-alasan pertimbangan yang secara logis masuk akal, tetapi dalam kenyataannya ketika dihadirkan terjadi perpecahan baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bersama sebagai jemaat. Oleh karena itu, keteladanan Yesus membawa kita pada suatu gambaran yang utuh bahwa ketika kita memakai Yesus sebagai teladan dan standar kehidupan kita, mari melangkah tidak hanya untuk mendengarkan perkataannya, tapi juga turut serta melakukan apa yang Yesus lakukan sebagai manusia. Sehingga di dalam proses itu, ketika menghadapi berbagai penyesatan dan berbagai pengajaran yang hari-hari ini sangat banyak,
kita tidak mudah disesatkan, dan kita juga tidak mudah menyesatkan sesama kita, bahkan membalas yang jahat dengan yang jahat. Oleh karena itu, mari tetap belajar dari teladan Yesus, dan biarlah pesan Paulus dalam surat penggembalaan ini kepada Timotius juga disampaikan kepada jemaat pada waktu itu dan juga kita pada malam hari ini. Sudahkah kita melakukan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita untuk tetap menjadi baik dan mewartakan yang baik, bukan hanya lewat kata-kata kita, tapi juga lewat perbuatan-perbuatan kita di tengah-tengah tekanan hidup dan berbagai peristiwa yang menyesatkan baik pikiran, hati, dan perbuatan kita? Inilah tantangan kita, dan mari dalam situasi yang krusial demikian, lihatlah dan angkatlah hati dengan sungguh-sungguh, kuatkan segala sesuatunya di dalam iman kepada Kristus, dan wartakanlah yang baik. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, demikian firman Tuhan. Mari mewartakan yang baik dan jangan menyesatkan mereka yang tersesatkan, dan mari menjadi teladan-teladan yang meneladani Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi. Kiranya kami tidak hanya membaca dan melakukan, kami belajar dari teladan Yesus Kristus dan melakukan apa yang Yesus lakukan sebagai manusia, sambil mengimani kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, kekacauan, bahkan penyesatan, untuk meluruskan yang harus kami luruskan dengan kasih Kristus yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Berkati para sahabat GPIB dimanapun berada, dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, terutama lewat kata dan ucapan kami untuk mewartakan kabar baik bagi dunia dimanapun berada. Amin. Sekian Bapak Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Selamat malam. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal merupakan salah satu dari 3 jemaat mandiri yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur. Sebagai minoritas, tantangan dan hambatan berupa teror dan ancaman turut mewarnai perjalanan iman Jemaat Air Hidup Kamal. Tetapi semangat persekutuan tidak pernah kendor. Jemaat ini dilembagakan pada tanggal 31 Oktober 1993 sebagai Jemaat Mandiri GPIB ke-215. GPIB Jemaat Air Hidup Kamal bukanlah jemaat yang besar. Saat ini terdiri dari 29 kakak, di mana 80% kakak adalah lansia. Pekerjaan anggota jemaatnya terdiri dari karyawan, ibu rumah tangga, pekerja serabutan, buruh harian, pensiunan, pelajar dan guru dengan upah kerja masih di bawah UMR, sehingga secara ekonomi GPIB Jemaat Air Hidup Kamal juga bukanlah jemaat yang kuat dan mandiri. Pada tahun 1986, GPIB diberikan tanah di wilayah Kelang ini oleh Bupati untuk membangun gedung gereja. Lahan ini jaraknya sekitar 3,9 km dari lokasi gereja saat ini. Namun pada tahun 1988, ketika panitia pembangunan mulai bekerja menguruk tanah, rencana pembangunan ditolak oleh Bupati yang baru dengan alasan gereja terlalu mendominasi, sebab sudah ada GKJW dan gereja Katolik di wilayah ini pada saat itu. Sejak saat itu, tanah tersebut atau tanah ini menjadi lahan nganggur. Tanah uruk yang telah ditimbun diambil oleh oknum-oknum setempat. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa pihak tidak dikenal yang menggunakan tanah ini sebagai sawah dan menanami pohon pisang tanpa izin dari gereja. Sejak September 2023, kami melakukan pembersihan pada lahan dan melakukan pengawasan secara berkala. Mempertimbangkan beberapa hal ini, maka kami berencana untuk membangun pagar tembok dari beton untuk mengamankan lahan ini dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harapan kami di kemudian hari, jika Tuhan berkenan, maka di lahan ini dapat dibangun kos-kosan sebagai usaha PEG. Mengingat lokasinya yang sangat strategis dekat dengan Universitas Trunojoyo Madura. Tetapi kami pun menyadari bahwa kemampuan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, kami memohon bantuan Bapak Ibu, Saudara-saudari,
untuk menopang kami di dalam daya, dana, dan doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.